menyaksikan PMP Lindo gitu. Iya, tapi nggak mungkin sih, nggak masuk Nggak sih. mungkin sih. Ya, kita buktikan aja lah ya di Sanokean nanti. Tapi sekarang kita bakal langsung masuk di VKD. Jadi buat teman-teman jangan lupa hashtag IndoPride Gaspol. Like tembusin di 50.000 atau perlu naikin langsung ke 100.000. Kita bakal langsung masuk di map kedua kita, Vikendi. Let's go! Iya, ini dia Vikendi dengan arah pesawat dari Trevno menuju ke arah Movatra dan juga Vihar. Beberapa tim sudah mulai turun juga kali ini dan kita bakal lihat apakah kali ini King of Vikendi akan tampil dengan performa terbaik mereka lagi kali ini ya. Karena di game sebelumnya jujur performa Veteran juga Morph belum mencapai standar mereka sendiri. Ya, dan gua harap bakal lebih naik lagi perform mereka untuk hari ini karena sekarang sudah tembus di 54.000 like. Luar biasa kalian. Kalian luar biasa. Gas terus like-nya, jangan sampai berkurang. Sekarang circle sudah mulai muncul masuk ke arah Peskova. Yes, bakal pindah ke Langka kanan. nih. Belum legend sih, tapi ini cukup merepotkan bagi tim-tim yang berada di kiri ataupun kiri bawah. Termasuk dari tim Bigetron RA yang turun di daerah Volnova. Yap, betul sekali. Sementara ini sudah ada yang mulai baku tembak. Satu pemain sudah dipulangkan ke arah lobby. Dan kali ini 16 tim ya. Karena grup C nggak main berarti full 16 tim yang main di Vikendi kali ini. Betul, dan kita bakal juga beberapa kill mulai terlihat di antara tim TS dan juga tim No Chance. Tim yang barusan chicken dengan 15 kill total. Dan TS ya setelah hari pertama yang bisa bilang performa mereka cukup ngedrop. Hari ini mereka bermain dengan jauh lebih baik di game pertama tadi. Apakah mereka bisa follow up masuki game-game ke-2, 3, dan juga 4 bagi mereka hari ini dan mencari poin tambahan untuk masuk ke halaman pertama. Yap, tapi kalau diperhatiin Flo ya, untuk di hari kedua ini banyak banget tim yang udah mulai menghindari fight di early gamenya. Kecuali emang mereka bener-bener terpaksa kayak Sinergi sama T1 yang udah silih berganti tukeran kenok juga kali ini. Post-posto bakal numpuk dan tim Secret sudah berhasil mendapatkan satu. Ada replay yang muncul di saat yang kurang tepat. Kita bakal lihat di bagian kiri bawah kali ini. Sudah mulai masuk satu orang, tapi masih bisa mendapatkan waktu untuk melakukan revive. Ini replaynya gini doang. Ya, replaynya gitu doang. Oke, kita balik lagi Mending ke fight kali ini. utamanya. Bener. Itu ada lubang di situ ya? Enggak ada. Ada jendela. Oh, smoke. Oh, dia mau ngasepin biar nggak ketahuan ketika dia naik ke atas kan. Terus dia lempar kiri kanan biar bingung, ngumpet di kiri atau kanan. Betul, ini bakal diintip lagi. Dia ada fast level 2 tapi nggak punya. Wait, itu ada fast level 2 tapi fastnya nggak kepake loh. Kelihatan sedikit telat untuk melakukan pick. Lin picknya sedikit terlambat tadi dan Secret masih bertahan dengan 4 pemain mereka. Yang kenok berhasil di revive dan mereka masih bisa melakukan fight. Cocok cukup low berada di bagian bawah, langsung di spray dari arah luar. Matoy masuk ke bagian dalam, dipanci, dipulangin ke arah lobby. Gila. Minggir sini lo, badan lo jadi telur goreng ya. Matoy langsung, kayaknya kesel banget ya. Ditabrak komponnya dari kemarin, pas ketemu sekarang panci aja lah. 2 poin loh, lumayan banget untuk tim TS kali ini dapetin 2 poin. Dan kita bakal ngintip sedikit ke arah tim Morph yang turun di daerah Cosmodrome. Sangat diuntungkan nih game kali ini. Betul, Tapi karena mereka pergerakannya dikit doang untuk menuju ke arah circle. Ini scrapping nggak mereka ya? Enggak, biasanya tuh ada pemain yang ngambil di arah kompon atasnya Cosmodrome, ada yang turun di arah Cosmodrome-nya. Jadi emang udah diplottingin yang ini turun sini, jadi Oke. mereka bisa maksimalin looting mereka berapa menit untuk early game dan melanjutkan rotasi. Apakah mereka tabrakan dengan tim IND tadi? Nggak ada IND yang nabrak di arah Cosmodrome, berarti IND-nya menyingkir untuk ngambil drop zone yang lain. Tapi Jaxi akan berhadapan dengan Mega, ada Encore dan juga Vexe yang cukup dekat dengan mereka. Dengan Jaxi tentunya, dan dia bakal langsung cabut naik ke arah vehicles-nya, jangan sampai terkeker, ditembak 2 orang ini bakal legit Wah, banget. jangan. Oh no, Puter balik, Jaxi. Dia bakal jalan ke arah 2 pemain dari tim Mega dan langsung memutar balikan mobilnya begitu aja di spray dengan menggunakan barrelnya. Encore hampir saja mendapatkan Jaxi. Dacianya masih digocek-gocek kanan kiri, lebih gesit daripada Subasa. Selamat Jaxi dari kematian. Kekerannya, tappingannya dengan menggunakan mini, gua rasa nggak akan bisa untuk menjatuhkan Jaxi karena out of range dari tembakannya. Perbankan JC bisa sedikit bersyukur ya, lawan itu megangnya barrel, bukan M4. Betul. Kalau M4 itu mungkin lebih tajam tembakannya. Karena barrel kan bantingan recoilnya kasar banget tuh. Betul, apalagi dengan jarak medium ke long tadi ya. Yap. Itu bakal agak berat untuk dapetin Jaxi, dan Jaxi beruntung banget musuhnya nggak ngenokin dia. Jadi sering punya chance untuk kembali berkumpul dengan teman-teman, dan dia kasih informasi, ada orang nih 2 nih tadi nembakin gua. Itu tipis banget sih tadi. Maju dikit 10 meter aja. Mati Gua rasa dia. Jaxi bakal kenok di tengah jalan. Tumbang nih itu kalau dia maju 10 meter lagi, itu pun dia tadi mengambil keputusan untuk terobos aja. Betul. Untung muter balik. Kalau maju pincang 1, malah kapten lagi yang hilang pertama tuh. Betul, rugi banget kalau kapten mati di awal-awal. Tapi ya kali ini dari tim Morph diselamatkan ya dari kepincangan di awal-awal. Betul. Dan memiliki chance untuk bermain dengan lebih baik pada game kali ini.
Ya, masih bisa berlanjut dengan full squad mereka tanpa ada satupun pemain yang hilang. Kita balik lagi melihat tim lain, ada Ulu, ada Huoswan kali ini yang sudah mendapatkan Uzinya tapi belum ada extended karena masih 25 peluru di clip. Uzi itu paling enak harus pakai extend quick draw sih biar reloadnya legit banget. Kita bakal juga kan dari pergerakan tim Ulu ya. Mereka actually performa mereka lumayan bagus pada turnamen kali ini. Cuma tadi sayang banget di game sebelumnya mereka tumbang cukup cepat di awal-awal dan nggak mendapatkan performa yang terbaik dibanding hari pertama mereka. Tapi banyak banget sih tim yang dari di atas malah turun semua. Dari BTR, OR itu tumbang semua di awal-awal. Ini kayak ngebuat gap pointnya jadi makin seru Kecil. lagi nggak sih? Iya, Makin betul. sengit lagi jadinya. Meskipun ya ini bisa dibilang berarti nggak berarti sih ya. Kalau kita ngomong berarti juga nggak terlalu gitu. Cuma sebatas ngebagi grup doang nih hari ini. Tapi dibilang nggak berarti juga enggak. Karena grup yang kita dapat lumayan ngebantu kita juga. Kalau grup kita yang dapat notabene tim yang lebih gampang, performa kita bakal lebih terjamin gitu. Ataupun dapat tim-tim yang mungkin gampang kita handle gitu ya. Gue tuh jadi agak mikir sih antara mendoakan BTR Morp satu tim atau BTR Morp satu tim lagi, satu grup atau beda grup loh. Kalau menurut lo? Apanya? BTR Morp enakan satu grup atau beda grup? Segrup. Segrup. Dan kita nontonnya selalu berdua. Yoi, biar gak ada yang pincang. Biar gak ada yang pincang, berarti mau nggak mau Morp harus ada 5. di posisi 6 dong. 6 atau enggak 10. Nggak ngerti gue ngebagi tapi gimana? Makanya seedingnya gue juga masih bingung. Nggak ada kayak misalnya peringkat 1 masuk grup ini, 2 ini. Itu belum dirilis gitu kan. Betul, jadi kita masih bingung juga pembagian grupnya nanti dari sistem poinnya tuh seperti apa. Kalau mau berdoa enak sih, ya satu tim, satu grup, BTR sama Morp. Jadi enak banget setiap nonton tuh selalu ada BTR Morp. Sekalinya BTR Morp nggak ada ya udah nggak ada tim Indonya, nggak ada Indo Pride-nya. Iya, karena kalau kita nonton nggak ada Indo Pride kurang greget gitu. Kurang greget. Kalau pengen ada Indo Pride-nya terus berarti BTR sama Morp harus beda grup. Ya. Supaya ada mengisi kekosongan ketika BTR nggak ada Morp. Tapi kalau mau lebih lega, dua-duanya segrup. Iya. Karena ketika mereka bermain lega, wah dua tim nih. Betul. Dan nggak nutup kemungkinan juga kita bakal ngelihat 1-2-nya tuh Indonesia. Setiap game. Betul. Bisa gitu kan? Bisa setiap game 1-2 Indonesia. Bisa, kayak kemarin aja di Miramar. Betul. Oke. Dan nggak menurut kemungkinan setiap gamenya kayak gitu. Amin lah ya, amin. Sering-sering Kita doakan lah. yang terbaik pokoknya. Oke, back to the game. Walaupun namanya Illuminate sudah berubah menjadi Valdus, kayaknya transit point mereka masih sama deh, Flo. Tadi mereka tuh transit di tempat biasanya mereka rotasi kalau bermain di Vikendi yang biasanya rebutan sama Bigetron juga. Oh iya. Akhirnya mereka pindah juga kali ini ya. Rumah Bigetron satelit. kayaknya bakal agak lebih lama sih. Karena kan mereka dari Volnova. Pindah dari bawah ke atas tuh bakal makan waktu sedikit lebih lama sih. Mungkin mereka dari BTR bakal lebih turun di daerah Tovar. Ataupun pindah ke kanan ke Semen Factory dulu. Sebelum mereka rotasi menuju ke arah safe zone. Betul, dan kalau kita ingat kemarin juga kayaknya di Vikendi gameplaynya kayak gini juga sih. Oh, sharingnya di belakang broken wall ya supaya nggak Ngeri mereka. Tadi gue mikir ini ngapain semuanya ke belakang broken wall ngumpul. Mereka punya compound kan. Iya, ternyata sharing. Oke. Sharing item dulu, entah itu healing atau entah itu attachment dari senjata atau skop-skopan dan lain-lain lah. Nggak tahu tadi yang ditukar-tukar tuh apa. Oke, game agak sedikit pasif nih sama kayak Vikendi kemarin. Iya, sedikit pasif ya dibanding biasanya. Tapi kita bakal juga kali ini dari pergerakan tim SG ya. Mereka juga bakal bermain dengan lebih aman di sekarang 5M. Itu apaan? Iya, 5M ini apa ya? Dapat duit 5 Oh, 5 match. Oh, 5 match. 5 match, udah main 5 match. 90 Ini perolehan poinnya. Morp berarti bergeser dari 9 ke 12 sekarang. Lumayan jauh ya lompatnya. Lumayan jauh sih, yang udah kita prediksi aja. Mereka kelempar ke halaman kedua. Tapi gue gak nyangka 12 sih. Gue kira masih kayak 10-9. Iya, 9-10, 10-9, ini tiba-tiba 12. Berarti efek banget karena mereka tusun di match Irengel tadi. Betul, dan tim lain lagi pada on fire semua. Betul, tapi kalau misalkan Morp Chicken dengan kill 12 gitu, di atas 10 lah. Itu ngebuat mereka bisa masuk di jajaran top 6 sih harusnya. Betul, tapi ya balik lagi dari Morph ya, mereka punya chance yang cukup besar nanti ketika dapetin grup untuk kembali ke puncak. Karena balik lagi yang gue bilang, match hari ini tuh penting gak penting. Lumayan penting iya, tapi lumayan gak penting juga enggak. Karena kan ada beberapa tim yang, mau grup manapun juga gue main aja kok. Betul. Ada gitu kan tim-tim.
Ada yang nggak mikirin grup lah, mau dimanapun pokoknya ya udahlah main aja. Ada Sama aja yang main mikirin kok gitu. grupnya juga. Aduh, circle kayak gini nih yang bikin player-player tuh bete gitu. Agak Betul. sedikit sulit soalnya untuk menentukan transit pointnya di arah mana. Dan ngomong-ngomong grup pasti, berarti grup itu hanya berlaku ketika weekday. Iya. Ya kan? Hanya berlaku di weekday doang. Hanya berlaku ketika weekday, ketika Betul. di hari biasa weekend, super weekend. Itu main-main semua kan, 16-16-nya kan. Betul. Dan ada 4 tim yang nggak bisa ngedapetin atau memperebutkan poin totalnya untuk perolehan standingsnya ya. Karena kan dari 20 tim kekikis, cuma 16 yang masuk ke super weekend. Iya benar. Jadi tiga tim ya, 3 tim bakal nonton doang. Betul, 3 tim hanya menjadi penonton. Sakit sih. Sakit banget. Selasa Rabu main, udah gitu cuma 8 match lagi kalau nggak salah per tim. Pro player jadi pro watcher ya. Bener juga. Oke, ini kita bakal melihat NC yang tadi sudah mendapatkan chicken dinner bakal di-push sama tim Secret. Setup 2 granat, lihat Mato dan juga Yuhaik memegang granat bersamaan dilempar ke arah ruangan yang sama. Tapi sepertinya kali ini langsung pindah begitu aja. NC, ada Fields di bagian atas menahan di arah satu ruangan yang kecil. Tapi satu orang turun di bawah langsung ke gap sama 2 pemain tim Secret. 3 pemain bahkan. Coba lihat kali ini dari tim Secret bakal bermain yang Dipancing lebih agresif lagi. Wah, dibakar kali ini. Kena api asmara dari tim Secret kali ini. Mato yang memberikan sedikit api asmara kepada lawan-lawan dia kali ini. Akan di-rush, akan dikumpul, diserbu kali ini. Buka pintu, disergap dan di-take down oleh tim Secret. Habis chicken terbitlah tusun. Kali ini. Masih berlaku untuk tim lain kecuali tim Indo ternyata ya. Ya. Morph, kecuali Morph. Kemarin Morph tusun langsung. Kan habis mereka chicken mereka istirahat. Gak Jadi langsung tusun, nggak kena. Jinxnya nggak kena ke Morph. BTR juga habis chicken pertama, map kedua chicken lagi. King of Weekendy-nya masih bertahan kemarin. Benar juga ya? Iya. Iya. Habis chicken terbitlah tusun dan itu masih berlaku di luar Indonesia ternyata ya. Berarti kecuali tim Indo nggak berlaku. Nggak berlaku. NC tadi chicken tiba-tiba sekarang tusun. Morph habis chicken di Miramar, istirahat dulu 1 match. Nggak main di Sunhawk, lanjut lagi di Erangel. Meskipun tusun, tapi Meskipun nggak tusun. dihitung. Karena kan skip game. Betul, skip 1 game itu nggak dihitung. Enak ya kita menyelamatkan apa yang kita ingin gitu. Iya. Indo Pride ya harus kita bela lah. Coba kalau itu negara luar, kita bilang nggak dihitung. Nggak dihitung, Kan pokoknya dia dihitung. tusun, Itu tusun. Masih berlaku kalau buat negara lain. Oke, dari Box Gaming, ini satu tim ya dari Vietnam yang selalu ketemu rotasi sama tim-tim Indo loh. Di Miramar ketemu sama Box. Pernah kena jegal sama Bigitron juga dan tadi juga ketemuan sama Morph. Iya. Di Erangel pertama. Di ring pertama, tapi ya balik lagi untuk beberapa tim memang masih menyesuaikan rotasi mereka. Mungkin kayak tim-tim yang seperti RRQ, seperti Valdus yang udah saling mengenal kan udah biasalah dengan ketemu RRQ lagi, BTR lagi, Morph lagi mungkin kan udah tahu gue cara mainnya gimana. Tapi tim-tim yang kita nggak pernah ketemu, tim-tim dari SA, tim-tim dari Korea, Jepang itu kan random gitu buat kita. Dan ini circle yang ketiga akan ke arah mana Flo? Darat. Masih ngambil ke arah pinggir tebingnya. Dan sebenarnya di bagian utara sebelah kanan tuh itu masih kosong banget loh pinggir-pinggir tebingnya. Tapi ini kan dari circle 3 ke 4 ya. Gua rasa bantingan circle-nya akan lebih kecil sih. Akan langsung ngecil mungkin ke arah Peskova ngambil bagian tengah. Karena beberapa kali circle tuh hobi untuk ngambil daerah kota yang cukup padat bangunannya. Ya tapi balik lagi untuk game kali ini gue rasa dari BTR juga bermain lebih hati-hati sih. Mengingat mereka di game pertama tusun. Kalau mereka tusun lagi itu bisa pelan-pelan dibalap poin mereka oleh OR. Betul. Karena kan OR lagi gak main nih. Apa tuh yang meledak? Oh Braga ya. Dari KOG mobilnya meledak. Dan dia bawa apa? Itu di punggung dia tadi. Tongkat sihir kah? Iya kayak tongkat sihir kan. Kayak apa? Kayak Witcher gitu. Iya, kayak ternyata dia terbang loh. Naik sapu terbang tiba-tiba. Naik sapu terbang. Oke, dari KOG udah ngejemput Braga yang terjebak karena mobilnya hancur. Langsung mementingkan rotasi. Oh, ada Secret. Wah, bakal ditembakin ini Crispy Car. Satu klip bakal hancur begitu aja di arah Broken Wall. Backup langsung keluar dan berhasil mendapatkan 1. Ada TSM bukan tim Secret ternyata yang ngejegal rotasi dari KOG. Tapi hanya seorang diri doang. Iya, langsung bakal dipakai ke arah lobby kali ini. Seorang clutch god gagal nge-clutch. Dan Jonathan, Crispy bertiga. Crispy bertiga, ada Morph di sekitar mereka lagi tadi. Mau tabrak kah? Oh,
Dia mau fight. Oh, dia nggak terima. Dia nggak terima, timnya dijatuhin dan kayaknya bakal ada commit fight. TSM bakal melakukan fight dengan KOG kali ini, tapi dari bagian kiri ada tim lain yang mengganggu pertarungan mereka. Beragam masih dalam posisi knock, dia harus di revive sekarang juga. Neo akan masuk, granat bakal dilempar, satu orang menahan di bagian tangga, bakal dimolotov di arah kamar mandinya supaya nggak ada yang masuk dari arah kamar mandi. Sementara 3 pemain dari TSM masih tertahan di bagian luar. Lempar granat dimasak terlebih dahulu, akan dilempar ke arah mana? Lempar ke arah ruangan, langsung Neo melempar granat ke bagian dalam, meledak dan mendapatkan 1 pemain. Soap langsung terjatuh, lempar molotov ke bangunan yang lain supaya tidak ada backup cepat dari tim KOG. Bahkan Soap sudah dipulangkan ke arah lobby. Konsep bakal melempar 1 molotov ke bagian tangga untuk memperlambat push dari tim TSM. Sudah kelihatan bakal di-push 2 orang distraction dan kali ini dipulangkan ke arah lobby. KOG hanya menyisakan 1 pemain di arah lantai 2, sementara Konsep masih berlari-lari berdansa-dansa di bagian luar. Konsep bakal melihat 1 orang, 2 orang mengatur dalam 1 angle yang sama menghadapi 2 orang. Konsep pun tumbang, last man standing. KOG pulang ke arah lobby dengan sangat cepat. TSM tidak terima temannya dipulangkan tadi. Iya betul banget, mereka bilang lu pulangin teman gua pulangin tim lu kali ini. Langsung dipulangkan 4 orang ke arah lobby. Dan kita bakal sedikit menyaksikan ya permainan dari BTR dan juga Ulu, di mana tadi Zuxi sempat di take down. Gue rasa tadi Zuxi pengen buka map malah ketangkep, dan kayaknya BTR hanya menyisakan 3 player lagi di area yang cukup enak di ujung zona, tapi sedikit tertekan juga oleh pergerakan Ulu kali ini. Ya malah mobilnya BTR nyangkut lagi, Flo. Oh iya. Gak bisa gerak lagi. Wow, setup lihat dari Morp 112 setup yang mereka lakukan. Ini sebenarnya 2-2 sih, cuma jaraknya Frenzy sama Nomers ini agak jauh. Agak jauh ya? Yap, agak jauh dan mereka masih masuk ke dalam circle. Kalau kita lihat dari posisinya, harusnya Morp bisa dapetin kill ke arah Valdus ataupun ke arah tim RRQ. Kita bakal lihat juga kali ini dari pergerakannya. Akankah tim Morph dapat menampung si kiri ya? Karena ini Valdus juga RRQ itu bakal ditampung langsung oleh Morph ketika mereka masuk. Tapi harusnya ketika mereka maju itu saling bonyok-bonyokkan duluan. Betul. Harusnya RRQ sama Valdus tadi ketika mereka maju dan berpapasan sama Morph, bisa saling ketemu juga antara Valdus dan juga RRQ-nya. Tapi kita bakal fokuskan fight-nya ke arah Bigetron terlebih dahulu, di mana Ryzen di arah belakang sudah memberikan informasi ada jumper yang lewat, akan Crispy Car ditembak langsung dengan 2 orang dari Bigetron. Ini menjadi free point untuk Red Aliens. Iya, ini bakal jadi free point banget untuk tim Red Aliens. Seperti 1 kill dan Luxi dengan SLR mulai ngintip kali ini ke mobil yang bergerak, tapping. Tapi belum kena ke targetnya, agak berat ya dengan kendaraannya cukup cepat. Betul. Padahal kemarin dia bilang dia nggak suka sniper yang DMR kayak gini, dia lebih suka sniper yang langsung kokang kayak Kar, M24. Apakah itu main games? Betul. Ya kita lihat aja akan diganti atau enggak. Atau karena emang dia nggak nemuin sniper yang dia inginkan. Atau mungkin kali-kaliannya belum gede. Betul, tapi ini jadi kerugian sih Flo buat Bigetron, terutama buat Microboy dan juga Luxi. Karena mereka harus bergerak keluar dari arah Blue Zone, di mana mobil juga sudah tersangkut. Bakal di granat nggak itu mobilnya? Iya, mobilnya mau dilompatin tapi kayaknya nggak bakal bisa. Dan sepertinya Ulu langsung naik ke arah vehicle mereka. Oh ini PR buat Bigetron, mereka kebegal. Alat mereka untuk rotasi udah nyangkut dan tadi ketahan sama Ulu. Itu bakal kayak dari pergerakannya. Tim Ulu masih mencari celah juga. Tapi BTR akan sih ketinggalan di belakangnya Ulu ya. Mereka perlu mencari posisi baru lagi, dan T1 kali ini bakal coba untuk mencari posisi juga di daerah tim IND kali ini. Snakes dan kawan-kawan, dia sudah memiliki high ground juga, dan Valdus mulai nembak ke arah Mega, tapi bukan Mega negara dia. Betul, ini Mega santuy. Mega yang lain, bukan Mega, tapi ini adalah tim Mega yang biasa. Yeonjun masih berada dalam satu gudang kali ini, memberikan informasi terlebih dahulu di manakah IND melakukan setup defensif mereka. Tapi ada Morph di atas mereka juga. Oh, ada harus bergerak. Ya. Ini di bagian barat bakal numpuk banget sih Flo. Tapi kita bakal lihat kayaknya dari tim Morph ya. Mereka juga bisa masuk ke Peskova ujung-ujungnya. Uzai cepet banget. Iya, dia takut ujung-ujungnya diisi duluan. Jadi dia langsung mengambil, dia pengen tahu nih di ujung-ujung kotanya ada orang nggak. Kalau nggak ada, dia pegang teman-temannya, ayo masuk. Tapi Zai berani banget untuk ngebuka badannya dan ngebuka rotasi untuk Morph dengan cepat. Begitu circle berpindah, dia langsung ngambil bagian yang ingin diamankan oleh Morph. Cukup cepat kali ini ya. Kita bakal ini pergerakan dari tim BTR masih juga menjaga ujung zona. Bakal bertemu dengan Yudu di belakang mereka. Yudu lagi di band zona ya? Ya, di band zona mereka. Udah ngelihat, udah sama-sama ngelihat. Masih menunggu timing sepertinya Fredo. Kelihatan 1 orang bakal dispray langsung Microboy. Darahnya
dikikis dengan sangat cepat dan Microboy langsung tumbang begitu saja ke arah salju yang sangat dingin. Drax akan melakukan push mengamankan daerah high ground terlebih dahulu. Ryzen masih bermain di arah lempengan sementara Drax akan memotong jalur rotasi dari Bigetron. Red Aliens ini bakal menjadi mimpi buruk sementara Luxi masih fokus untuk melakukan tapping. Dia punya angle shoot menuju ke arah Drax, tapi Drax masih punya cover, masih ada batu dan juga masih ada mobil yang bisa digunakan untuk bersembunyi. Tapi Zai tertangkap begitu saja. Ada Valdus dari arah belakang. Frenzy melakukan backup dan Beer 11 ditumbangkan oleh Morph Team. Dua tim Indonesia sedang melakukan fight saat ini. Tapi BTR cukup terjepit kali ini di mana mereka dipotong rotasinya oleh tim Yudu terlebih dahulu dan mereka kayaknya bakal sedikit sulit ya. Ini bakal sedikit sulit untuk dia tembus ke arah blue zone, tapi Luxi dengan sangat cepat langsung mengambil timing yang tepat, mengambil safe place untuk timnya kali ini. Tapi kita bakal lihat kali ini dari tim TS memberikan sedikit bantuan terhadap tim BTR ya. Betul, Luxi harus melakukan healing terlebih dahulu. Oh, Manfaat berhasil diamankan, dua di takedown begitu saja. Ada Armjon juga yang berhasil diamankan oleh tim IND, tapi ini bakal terjadi close combat. Ryzen juga Microboy bergerak secara beriringan. Masih ada batu yang bisa dipakai untuk bersembunyi di sebelah kiri mereka terlalu terbuka. Ada satu tim nomor 5 punya angle shoot karena Microboy, tapi untungnya smoke 2 setup yang sudah dilakukan menutup angle shoot dari arah perbukitan. Iya, kita bakal lihat dari tim TS sangat enak nembakin ke arah Yudu, di mana Yudu akhirnya tumbang dan BTR malah jadi selamat kali ini. Jadi kalau nggak ada TS, mungkin BTR yang bakal ditekan habis-habisan oleh tim Yudu. Betul, untung ada tim lain yang tiba-tiba datang dan membuka jalur untuk Bigetron bergerak. Jadi ambiar potongannya Yudu. Betul, malah sekarang Yudu yang kepres. Thank you TS. Sumpah, zonanya bete banget. Morph masuk nggak Morph? Morph nggak masuk. Lempar lagi keluar Dia ya. harus bergerak dan untungnya tadi Zai kayaknya nggak ke end ya. Zai tadi kan kenok tuh sama Valdus atau sama RRQ. RRQ, dia nggak ke end. Dan sini Morph mau nggak Morph main ke blue zone sih. Harus muter blue zone dia. Kalau Iya, mau dan ya. itu jauh banget untuk Kena Yudu. selesai. Microboy. Sumpah BTR tuh paling jago kalau ngelempar ini sih. Ngelempar bom. Emang jago banget ya. Emang jago banget. Tapi kita lihat di arah tim Indonesia yang lainnya, Zai kenok untuk yang kedua kalinya. Kalau kita ingat-ingat dari map yang dibuka tadi, harusnya posisi mereka masih aman. Iya, kita bakal lihat juga kan ada pergerakannya tim TS. Mereka enak banget sih. Mereka tadi paling enak di high ground, dapetin Luxi lagi kali ini. Dan ternyata tim TS masih menambah jumlah pundi-pundi poin mereka. Tapi mereka juga harus rotasi dengan 30 detik yang tersisa. Crispy Car. Iya, nggak boleh terlalu lama mereka kali ini. 1/4 cuy. Nekatnya, wah ini mati nih kayaknya. Wah ini kelar sih, bakal tembak langsung. T1 telat untuk melakukan shoot ke arah mobil dari tim RRQ. Cukup low, dari sebelah kiri juga ada yang datang dan seperti misil bisa melakukan press ke arah RRQ berada. Dua pemain mereka kenok sementara D2E harus melakukan healing terlebih dahulu. Hanya ada satu broken wall yang banyak celahnya. Bakal dilempar granat, tidak memberikan damage yang terlalu besar D2E. Bakal smoke setan terlebih dahulu, tapi T1 ini memanfaatkan momen yang ada di push langsung. Satu down di dalam rumah, 3 pemain masih berada di bagian luar. Satu kenok bakal intip terlebih dahulu. ZZP dalam posisi yang cukup nyaman kali ini bakal dilempar langsung granat ke bagian luar. Mobilnya bergeser karena ada efek ledakan dari granat. Lempar lagi ke arah jendela atau ke arah luar, tipis saja ke arah sebelah kiri. Meledak sudah, hanya menuju ke arah mobil dan mobil belum meledak sama sekali. Satu pemain yang kenok berhasil di revive. Berbabir kali ini masih bertahan juga dengan 3 anggota mereka. RQ sedikit terjepit dari semua sisi, tapi smoke-nya sudah setup juga, mereka bisa move ke belakang dan mereka menggunakan molotov untuk coba membubarkan formasi dari tim T1. Tapi Matoy tampaknya dia kepleset dan jatuh, tapi misil bakal tumbang juga dan RQ memiliki chance untuk kembaliin keadaan, tapi balik itu D2E kembali ke knock. 2 lawan 2 kondisinya untuk tim RQ dan juga tim T1 kali ini. Ya, ini bakal langsung dipulangkan ke arah lobby begitu aja, hanya menyisakan Beer 11 last man standing dan akan melakukan revive karena 2 pemain RRQ yang sedang terkenok. Tadi kalau nggak salah ada Jaxi juga yang dikenokin oleh tim dari South Asia. Masih bertahan 2 tim Indonesia. Hashtagnya jangan lupa. Dan Ryzen terpick off. Lagi-lagi terjegal BTR ketika ketemu RRQ. Dia bakal kali ini dilempar molotov, cukup untuk membuat sekarat 2 player dari tim RRQ yang lagi tidak aktif. Dimajuin di spray down, dapetin 2 tinggal menyerang seorang Beer. 1 lawan 2, dapatkan Beer membalikkan keadaan melawan Microboy dan juga Luxi. Spray down dapatkan seorang Beer masih tahan kali ini, bertahan melawan seorang Luxi di spray down. Luxi sama-sama sekarat dan tembak-tembakan dan dimenangkan oleh Beer. What? Beer dengan usinya memulangkan Bigetron menuju ke arah lobby. Hanya Morph yang tersisa kali ini untuk tim dari Indonesia, dan No Mercy berhasil mendapatkan 1 gudar, ditembak begitu saja. Tapi Martin harus balapan masuk, ada zona yang sudah mulai menunggu. No Mercy melakukan pick dengan sangat baik. Pulang sudah Valdus menuju ke arah lobby dan satu sisi yang tidak terdeteksi membuat Morph pulang ke arah lobby sebelum mereka melakukan recover dengan kondisi darah yang cukup low tadi. Iya, dan tampaknya 2 tim Indo pada game kali ini harus tumbang di posisi yang kurang menguntungkan. Dijepit di ujung zona dan benar-benar dari tim IND menghabiskan titik terakhir dari tim Morph. Betul, sangat disayangkan banget tadi. Sebenarnya mereka dapetin momentumnya tadi, Flo.
Tapi ya mau gimana, karena mereka harus balapan sama zona juga, mereka harus berbalapan juga dan berebutan satu kompon yang sudah semakin sedikit untuk masuk ke dalam circle ke-7. Ya, kita bakal lihat dari tim TSM juga lagi berusaha untuk menahan pergerakan dari tim IND dan juga tim RRQ di belakang. Bir masih menahan dari zona, lagi berusaha untuk tembus ke arah tim IND. Dan kita lihat kali ini sayang banget ya tim Indo yang tumbang, padahal mereka punya chance yang enak banget untuk menyisiri ujung circle kalau mereka bertahan dengan cukup lama. Yap, betul sekali. Dan IND kayaknya bakal tetap diganggu sama tim Eleven. One Man Show hampir saja melakukan clutch lagi. RRQ pun tumbang di posisi ke-8. Sementara dari IND mereka masih bertahan, 4 poin kill sudah mereka kumpulkan. Circle ke-7 Blue Zone juga sudah mulai bergerak, Flo. Apakah akan ngebuat semua tim punya PR untuk masuk dalam zona lagi? Karena ini open field banget yang sekarang. Iya betul banget, mereka sangat open field dan kita bakal lihat apakah dari tim IND dapat masuk ke depan, di mana di depan dia cukup banyak tim menunggu pergerakan dari tim IND yang sedikit telat masuk ke arah safe zone. Dan 420 OP bakal masuk ke depan, spray down dapatkan satu player dari tim TSM dan Box juga lagi berusaha untuk nge-pick off player-player dari tim TSM. Tinggal lagi player yang bersisa yaitu Loki ngumpet di balik cekungan, tapi dari tim TSM mulai tumbang satu persatu dan saling menumbangkan dengan tim IND, tinggal Neo tersisa. Betul, hanya tinggal Neo saja yang tersisa kali ini, satu player aktif. Dengan kondisi masih ada 3 tim yang bermain sejauh ini akan ngebuat PR sih. Open field loh, ini tengah ladang, tengah pemukiman warga. Itu nggak ada yang bisa masuk ke dalam zona. Nggak ada yang bisa masuk kali ini. Nggak ada yang bisa masuk, kecuali mereka punya mobil buat porting. Dan TSM juga tinggal bisa satu player lagi. Box juga tumbang kali ini di posisi ke-5 pada game kedua pada hari ini. Reject 4 orang, Ulu 4 orang, Synergy 3 orang, juga TSM 1 orang doang. Di sini kalau Ulu dapetin chicken dan juga jumlah kill yang cukup banyak, dia bisa sangat mungkin masuk ke top 4. Betul, karena posisi mereka juga sangat diuntungkan. Dengan masih ada 4 pemain mereka, belum ada satupun yang dipulangkan ke arah lobby. Pelan-pelan mulai maju dari tim RCS juga masih menjaga posisi mereka. Dan kita bakal lihat kan ya, apakah dari pergerakan tim RCS mulai dapat nge-pressure ke lawannya. Sarah dan kawan-kawan kali ini lagi berusaha untuk mencari posisi. Dan Ulu di depan mereka juga punya angle yang sangat enak untuk mengganggu pergerakan tim RCS. Ini 2 tim dengan jumlah anggota yang cukup banyak. Betul, dan ini hanya terpisahkan oleh satu bukit. Bukit kecil. Bukit kecil yang memisahkan mereka. Bermain di arah lempengan yang sama, yang bisa gangguin tuh TSM. TSM bisa menjadi penghancur dari kedua tim yang sudah mulai melakukan setup. Smoke yang sudah mulai dilempar, 2 smoke sudah mulai up kali ini. Sementara dari Ulu, posisi mereka berjauhan karena satu pemain mereka harus menahan pergerakan dari Synergy. Sementara dari tim RCS, pemain mereka juga harus aware dengan adanya posisi dari tim TSM yang ada di sebelah kanan mereka. Iya, kita bakal juga kan pergerakan dari tim Ulu pelan-pelan lagi berusaha merangkak step by step. RCS mulai ketembak, menerima sedikit banyak damage-nya, tumbang juga satu player mereka. Ulu akan coba untuk menerobos pertahanan tim RCS yang masih memiliki 4 anggota juga bersama dengan Ulu. 4-4 dua tim kali ini. Tapi dari Ulu juga tumbang satu player mereka. Winter di sisi kiri akan tumbang dan sedikit menelan beberapa peluru panas dari tim SGE. Ulu akhirnya pindah mencari posisi yang lebih enak ke depan, tapi akan berhadapan dengan 2 tim juga, itu TSM dan juga SGE. SGE Ted lumayan low, ditembak dan RCS lagi berusaha nyari trading juga ke arah tim Ulu. Betul, bahkan circle-nya menuju ke arah RCS ini menjadi keuntungan untuk mereka melakukan setup dengan lebih rapi karena hanya tinggal menunggu tim lain bergerak ke arah mereka. Bahkan Sarah sudah menambah poin tambahan, 8 poin kill sudah mereka kumpulkan dan Yurali bakal maju ke depan sana. Mereka bergerak layaknya sebuah unit 4 lawan 1, ini bakal menjadi chicken untuk RCS. Iya, dengan total kill yang cukup banyak, 10 tambah lagi 11 kill kali ini. Dan WCD berarti 31 poin untuk ke tim RCS. Betul, winner-winner